Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari Debu ke Api Perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto, SJ. Hari ini adalah renungan terakhir dalam rangkaian meditasi dari Debu ke Api Perutusan. Mari kita awali meditasi seperti yang dilakukan tiap hari, dengan diam sejenak, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Tarik napas perlahan, lalu sadari, kita sedang berdiri di hadapan Allah yang hidup, Allah yang tidak jauh, Allah yang mendekat, yang menghembuskan roh-Nya ke dalam debu kehidupan kita. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ketika gereja lahir dalam api, dalam angin, dalam keberanian yang baru. Mari kita mohon, datanglah Roh Kudus, penuhilah jagat raya dan hati kami. Ubahlah debu kelemahan kami menjadi api perutusan yang berkobar, agar melalui hidup kami, Engkau memperbaharui muka bumi. Amin. Injil hari ini sangat indah dan sangat jujur. Para murid sedang berkumpul dengan pintu terkunci karena takut. Mereka bukan kelompok pahlawan yang sudah siap. Mereka adalah orang-orang yang masih gemetar, masih menyimpan luka, masih bingung harus berbuat apa setelah salib dan kebangkitan. Lalu Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah itu, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Perhatikan, saudara-saudari, Roh Kudus tidak pertama-tama datang sebagai teori, melainkan sebagai hembusan hidup, bukan sebagai wacana, melainkan sebagai daya yang mengubah takut menjadi utusan. Pentakosta, karena itu, bukan hanya peringatan sejarah. Ini adalah misteri yang terus berlangsung di dalam gereja dan di dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus membongkar ruang-ruang tertutup dalam batin, pintu yang dikunci oleh rasa bersalah, pintu yang dikunci oleh kepahitan, pintu yang dikunci oleh egoisme. Lalu Roh membuka semuanya dari dalam. Di sana kita mengerti bahwa keselamatan bukanlah sekedar membuat kita lebih baik, melainkan mengubah cara kita hidup. Dari dikuasai diri sendiri menjadi dikuasai kasih Allah. Maka damai yang Yesus berikan tidaklah dangkal. Damai itu lahir dari pengampunan, dan pengampunan itu lahir dari Roh. Kalau kita dengarkan juga bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Itu sangat penting. Roh Kudus tidak menghapus perbedaan. Roh justru memampukan perbedaan menjadi saluran persekutuan. Apa yang di Babel dulu memecah belah manusia, di Pentakosta dipulihkan menjadi komunikasi kasih. Dan bacaan dari 1 Korintus menegaskan, ada banyak karunia, ada banyak pelayanan, ada banyak kegiatan, tetapi semuanya berasal dari satu Roh. Artinya,
gereja tidak dibangun oleh keseragaman, melainkan oleh kesatuan dalam keragaman. Jadi, bila kita sungguh menerima Roh Kudus, kita tidak akan sibuk menonjolkan diri, melainkan bersyukur karena tubuh Kristus hidup melalui banyak anggota. Disinilah saya ingin membuka jendela pertama, jendela Ignasian. Santo Ignatius mengajar kita untuk menata batin, membedakan gerakan roh, dan memilih apa yang lebih besar bagi kemuliaan Allah. Dalam terang Pentakosta, kita bisa bertanya, roh mana yang sedang bekerja di dalam diri saya? Roh yang membawa damai dan kebebasan, atau roh yang membuat saya keras, gelisah, defensif, dan tertutup? Roh Kudus selalu mengantar kita kepada kebenaran yang membebaskan. Ia tidak memaksa, tetapi menggerakkan hati untuk melihat dengan jernih. Maka discernment bukan sekedar memilih hal yang aman. Discernment adalah keberanian untuk berkata, "Ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki, itulah yang mau kupilih." Meski itu menuntut pertobatan dan pengosongan diri. Ignatius juga mengingatkan kita untuk menemukan Allah dalam segala hal. Dan itu berarti Roh Kudus bisa bekerja bukan hanya saat kita berdoa di gereja, tetapi juga saat kita menghadapi kesulitan di rumah, tekanan di kantor, konflik keluarga, atau kelelahan yang diam-diam kita simpan. Kalau saya terus-menerus reaktif, cepat tersinggung, sulit mengampuni, mungkin ada sesuatu dalam batin yang belum ditata. Pentakosta mengundang kita menata afeksi, memeriksa apa yang terlalu melekat, apa yang terlalu kita pertahankan, apa yang membuat hati kita tidak bebas. Sebab hati yang bebas adalah hati yang siap dihembusi roh. Sekarang, mari kita buka jendela kedua, jendela Fransiskan. Santo Fransiskus Assisi mengajarkan kita bahwa dunia adalah rumah kita bersama dan semua makhluk adalah saudara dan saudari. Di hari Pentakosta ini, itu sangat relevan. Roh Kudus bukan hanya mempersatukan umat beriman, Roh juga memulihkan relasi kita dengan ciptaan. Kalau hati kita dipenuhi Roh, kita tidak akan memandang bumi sebagai barang pakai habis, tetapi sebagai anugerah yang harus dirawat dengan hormat. Kita akan lebih sederhana, lebih damai, lebih bersahabat. Dalam semangat Laudato Si dan Fratelli Tutti, Pentakosta memanggil kita untuk bertobat secara ekologis dan sosial. Kurang serakah, kurang membuang, kurang merusak, lebih peduli, lebih berbagi, lebih memeluk. Berikut adalah kisah inspiratif berjudul Lentera di Ambang Pintu. Di sebuah ruangan yang remang-remang, seorang pemuda duduk menatap ranselnya yang penuh debu. Di sampingnya, seorang pria tua sedang sibuk membersihkan kaca sebuah lentera tua yang sumbunya sudah hampir habis. "Ziarah ini berat ya, Kek?" tanya si pemuda sambil menyeka keringat. 96 hari saya berjalan dari masa abu sampai hari ini. Saya pikir setelah sampai di puncak, semuanya jadi mudah. Tapi melihat dunia di luar sana, saya takut debu saya akan terkumpul lagi. Sang kakek berhenti menggosok, lalu menatap pemuda itu dalam-dalam. "Kamu tahu kenapa lentera ini butuh kaca, Nak?" "Supaya apinya tidak mati kena angin," tebak si pemuda. "Bukan cuma itu," jawab sang kakek sambil menyalakan pemantik. "Supaya apinya tidak membakar dirinya sendiri, tapi cahayanya bisa memancar keluar. Selama ini kamu merasa hanya debu. Debu itu rapuh,
mudah terbang ditiup angin masalah. Tapi lihat, kakek itu menyentuhkan api ke sumbu lentera. Seketika cahaya hangat memenuhi ruangan. Roh Kudus itu seperti api ini, bisik sang kakek. Dia tidak menghilangkan debu kemanusiaanmu. Dia justru menggunakan debu dan kerapuhanmu sebagai bahan bakar. Tantangan di luar sana tidak akan berkurang, tapi sekarang kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Pemuda itu berdiri, mengenakan ranselnya dan memegang lentera itu. Jadi, petualangan yang sebenarnya baru dimulai sekarang? Kakek itu mengangguk sambil membukakan pintu lebar-lebar. Angin kencang masuk, tapi anehnya, api di dalam lentera itu justru semakin terang. Pergilah, jangan takut pada badai. Roh yang ada di dalam lentera hatimu jauh lebih besar daripada badai apapun yang akan kamu hadapi. Jadilah api yang menghangatkan dunia, bukan sekedar debu yang hinggap di sana. Pertanyaan reflektif. Ziarah batin 96 hari ini telah berakhir, namun ziarah hidupmu baru saja dimulai. Di tengah tantangan dunia yang menanti besok pagi, bersediakah engkau mengandalkan hembusan Roh Kudus untuk menjaga api perutusanmu tetap menyala bagi sesama? Lalu jendela ketiga, jendela I Thirst, jendela Santa Teresa dari Kalkuta. Di salib, Yesus berseru, "Aku haus." Dahaga itu bukan hanya dahaga fisik, melainkan dahaga akan kasih, akan jiwa-jiwa, akan tanggapan manusia yang mau menerima dan membalas cintanya. Hari ini, Roh Kudus mengajar kita untuk mendengar dahaga itu di dalam wajah-wajah yang paling miskin, paling kesepian, paling terluka. Mereka bisa hadir sebagai orang sakit, orang tua yang dilupakan, anak muda yang kehilangan arah, keluarga yang retak, atau tetangga yang tidak dianggap. Ketika kita melayani mereka, sesungguhnya kita sedang memberi minum kepada Kristus sendiri, dan kita sendiri pun ikut disembuhkan dari kekeringan batin kita. Santa Teresa mengingatkan kita bahwa pelayanan besar dimulai dari cinta kecil yang dilakukan dengan setia. Satu senyum, satu sapaan, satu kunjungan, satu doa, satu pengampunan, satu kesediaan mendengarkan. Itu mungkin tampak kecil, tetapi di mata Allah tidak ada yang kecil bila dilakukan dengan kasih. Roh Kudus tidak selalu mendorong kita melakukan hal yang ramai. Seringkali Ia justru mendorong kita melakukan yang sunyi, yang tersembunyi, yang setia. Dan disitulah mujizat terjadi. Dahaga Yesus dipuaskan bukan oleh kata-kata besar, tetapi oleh hati yang rela menjadi tempat berdiam kasih-Nya. Saudara-saudari, dari 3 jendela ini kita bisa melihat satu benang merah. Roh Kudus menata batin kita, merawat relasi kita, dan mengutus kita untuk melayani. Ignatian mengajarkan kita untuk jernih dan bebas. Melalui latihan rohani, kita telah belajar menata hidup. Kini, Roh Kudus memberikan daya untuk melaksanakan pilihan hidup tersebut bagi pelayanan yang lebih besar. Pentakosta adalah konfirmasi ilahi atas perutusan kita. Fransiskan mengajarkan kita untuk bersaudara dengan semua ciptaan. Roh Kudus, ikatan kasih yang tak terbatas, hadir menembusi seluruh alam dengan menghidupkannya. Kita dipanggil untuk berjalan sambil bernyanyi, memuji Allah Tritunggal melalui perawatan terhadap rumah kita bersama.
Ibu Teresa mengajarkan kita untuk menjawab dahaga Yesus dengan kasih yang konkret. I came to cast fire on the earth, kata Yesus, Lukas 12:49. Bagi Ibu Teresa, api ini adalah dahaganya akan jiwa-jiwa. Pentakosta memampukan kita untuk ikut memuaskan dahaganya melalui pelayanan tanpa syarat di Kalkuta kita masing-masing. Tiga-tiganya bukan jalan yang berbeda-beda jauh, melainkan satu jalan yang sama, hidup yang semakin menyerupai Kristus. Kalau Roh Kudus benar-benar tinggal di dalam kita, maka iman tidak lagi berhenti pada perasaan rohani sesaat, tetapi menjadi gaya hidup yang memerdekakan. Maka sekarang, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan reflektif. Pertama, pintu mana yang masih saya kunci rapat karena takut, sakit hati, atau malu? Kedua, dalam keputusan hidup saya, roh mana yang lebih sering memimpin? Roh damai dan kebenaran atau roh ego dan pembenaran diri? Ketiga, bagaimana saya merawat bumi dan sesama sebagai saudara, bukan sebagai alat? Keempat, siapa yang hari ini sedang haus akan perhatian, penghiburan, dan kasih saya? Jangan buru-buru menjawab. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam diam. Kadang jawaban yang paling benar muncul bukan ketika kita banyak bicara, tetapi ketika kita sungguh mendengarkan. Untuk langkah konkret hari ini, saya usulkan 3 hal sederhana. Pertama, luangkan waktu 5-10 menit untuk eksamen. Tanyakan, di bagian mana hari ini Roh Kudus menghibur saya, dan di bagian mana saya menolaknya. Kedua, lakukan satu tindakan perdamaian, mengampuni, menghubungi, meminta maaf, atau menahan diri dari kata-kata yang melukai. Ketiga, lakukan satu tindakan kasih yang nyata bagi sesama atau ciptaan, membantu orang yang lelah, berbagi dengan yang berkekurangan, mengurangi pemborosan, atau merawat sesuatu yang selama ini kita abaikan. Jangan remehkan langkah kecil. Roh Kudus suka bekerja lewat kesetiaan kecil yang diulang dengan cinta. Dan akhirnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menhembusi para murid dengan Roh Kudus dan mengubah ketakutan mereka menjadi keberanian. Hembuskanlah juga Roh-Mu atas kami. Buka pintu-pintu hati kami yang terkunci, sembuhkan luka-luka kami, dan ajarilah kami mengampuni sebagaimana kami telah diampuni. Bentuklah kami dengan semangat Santo Ignatius, agar kami mampu membedakan roh dan memilih yang lebih memuliakan Allah. Bentuklah kami dengan hati Santo Fransiskus, agar kami mencintai saudara-saudari kami dan merawat rumah bersama ini dengan sederhana dan damai. Bentuklah kami dengan kasih Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami peka terhadap dahaga-Mu dalam diri mereka yang miskin dan tersisih. Kiranya hari ini kami menjadi api perutusan, bukan debu yang tercerai-berai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa puncak. Ya Roh Kudus, angin yang berhembus dan api yang menyala, terima kasih telah menemani ziarah 96 hari kami dari debu menuju api. Bakarlah segala ketakutan kami, lelehkanlah segala kekakuan hati kami. Jadikanlah kami saksi-Mu yang berani, yang membawa hangat bagi sesama dan cahaya bagi semesta. Dari debu kami berasal, dan oleh api-Mu kami diutus menjadi baru. Amin. Haleluya.